Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Anissa Fitria dengan NIM 2313352. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman tentang biar kita nggak salah paham lagi tentang menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah maupun jurnal ilmiah. So, tonton video ini sampai habis biar teman-teman nggak salah paham lagi nih dan nggak gagal paham lagi tentang penulisan maupun tentang publikasi artikel dan jurnal ilmiah. Sebelum itu jangan lupa siapin cemilan karena video ini akan panjang banget tentunya biar teman-teman nggak bosan dan biar teman-teman punya teman nonton. Selamat menonton! Strategi apa aja sih yang harus kita persiapkan biar jurnal kita publish ke tempat yang oke? Yang pertama itu adalah penulisan, penyusunan, dan penerbitan. Nah, itu 3 tahap yang benar-benar kita fokusin dalam penulisan ini biar jurnal kita bisa publish di tempat yang oke ya teman-teman. So, nonton terus sampai habis ya biar nggak ada informasi yang terlewat sama teman-teman. Nah, langkah yang pertama yaitu ada penyusunan artikel. Nah, langkah awal ini tuh penting banget loh teman-teman. Artikel ilmiah biasanya pakai format IMRAD atau singkatan dari Instruction, Method, Result, and Discussion. Nah, di bagian ini kita perlu bikin judul yang singkat tapi langsung nunjukin dari isi artikel tersebut. Terus bikin latar belakang yang ngangkat masalah nyata dan nunjukin celah dari penelitian yang belum banyak dikulik oleh orang lain. Jangan lupa pakai teori dan sumber yang terpercaya kayak dari Scopus atau Google Scholar. Nah, terus yang kedua ada penulisan artikel. Nulis artikel ilmiah itu nggak bisa asal-asalan loh guys. Gayanya harus tetap akademik alias formal tapi tetap jelas dan nggak muter-muter. Nggak boleh baperan juga. Jadi kita harus menghindari kalimat yang emosional. Nah, semua ide harus disusun secara logis dan didukung oleh data atau teori yang kuat. Pokoknya intinya dari penulisan artikel ilmiah ini harus ngena tulisannya, padat dan bikin pembaca paham apa sih yang kita maksud dari penulisan ini. Nah gitu guys. Nah sekarang poin terakhir yaitu publikasi artikel. Ini dia tahap yang paling menantang dalam masuk ke dunia jurnal. Kita harus pinter-pinter milih jurnal yang cocok dengan topik yang akan kita bahas teman-teman. Nah, pastikan juga jurnalnya punya reputasi yang bagus dan masuk indeks kayak Scopus atau WOS. Nah, terus kita juga harus siap ngadepin proses perevisian yang diulas lagi sama ahli, revisi, dan kadang juga ada biaya publikasi. Jadi selain harus jago nulis, kita juga harus punya mental yang kuat teman-teman. Nah, jadi tadi kan udah ngomongin tentang gaya penulisan, tentang penyusunan, dan yang terakhir tadi tentang publikasi. Jadi teman-teman, menulis dan menerbitkan artikel ilmiah itu memang butuh usaha yang super duper ekstra. Tapi kalau kita udah paham sama alurnya dari struktur IMRAD tadi, gaya penulisan yang pas sampai strategi publikasinya, semua jadi lebih mudah. Apalagi kalau didukung sama pelatihan dan teknologi yang berkualitas. Pasti kualitas tulisan kita makin top markotok. Nah, intinya gabungan antara skill, etika, dan dukungan dari kampus bisa jadi kunci sukses untuk menembus dunia publikasi ilmiah. Maka dari itu, kalau teman-teman pengen nerbitin artikel atau pengen bikin jurnal ilmiah, itu teman-teman
harus konsultasi juga ke dosen teman-teman, biar kita dapat dukungan, biar kita dapat bantuan dan lain segala hal. Karena dalam penulisan artikel ini tentunya nggak mudah ya teman-teman. Maka dari itu kita memerlukan dukungan dari dosen, dari orang-orang terdekat, biar kita nggak merasa bahwa diri kita sendirian, dan biar kita juga dapat dukungan dari orang lain dan orang sekitar. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in another video, teman-teman.